Oke, siap kita dengarkan khotbah, amin. Kita berdoa sekali lagi untuk khotbah ini. Bapa, hamba-Mu sudah melaksanakan firman-Mu dan menyerahkan anak-anak itu ke dalam tangan Tuhan. Dan sekali lagi aku berdoa, berikan hikmat pengurapan, pengertian kepada papanya dan mamanya, agar mereka benar-benar bertanggung jawab membawa kepada Yesus, membawa ke gereja, dan papanya menjadi contoh datang duluan ke gereja, supaya mereka tidak menjadi penghalang untuk anak ini, tidak bersandungan. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Langsung kita buka kitab kita dari kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang kedua. 2 ayat saja. Haleluya. 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 Tolong perhatikan sama. Sebab hari ini saya terakhir khotbah di bulan ini. Jangan bilang sudah terakhir ngasih selesai Pak Dita ya, enggak. Ya kan? Bulan depan masih khotbahnya. Maksudnya bulan ininya ya. Oke. Jadi perhatikan ini. Karena gini, khotbah di gereja ini saya ulangi, enggak ada simpang siur, hantam sana, hantam sini, tapi terarah terus dari minggu ke minggu Bapak Ibu ya. Seperti membajak ladang, mengerjakannya, menanam, memupuk sampai panen, bawa ke rumah. Gitulah khotbah di gereja ini Bapak Ibu. Teraturnya disusun khotbah itu ya. Jadi harapan kami, itu sebabnya enggak boleh 1 minggu pun enggak ke gereja, karena hilang. Seperti mata rantai hilang kan gitu. Jadi begitulah dari minggu ke minggu. Dan dari bulan ke bulan. Haleluya. Mari sekali lagi kitab Kejadian pasal yang 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, ya. Pada mula Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saya akan bawa Bapak Ibu kepada perenungan yang lebih dalam. Perhatikan. Lihat Alkitabnya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2 perhatikan. Bumi apa? Belum berbentuk sampai di situ ya. Bumi belum berbentuk. Itu khotbah selama 3 minggu. Hari pertama saya khotbah ada 2 hal penting dari firman ini. Yang pertama, ciptaan Tuhan itu sempurna, akan tetapi proses, ada tahapnya. Masih ingat kan? Amin? Di proses inilah yang sulit. Sama seperti hidup kita, gak sempurna, bertahap, tapi ketika di proses itu menyakitkan. Sangat sulit ketika terjadi proses. Bahkan menangis, bahkan penderitaan demi penderitaan, sebab diproses untuk lebih baik. Amin? Yang kedua, saya sampaikan minggu pertama di bulan ini adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kenapa? Karena begitu Tuhan ciptakan, dikatakan maka roh Allah ada di situ melayang-layang, dikatakan. Kalau bahasa aslinya berjalan-jalan sebenarnya. Di bumi ciptaannya itu untuk apa? Siap melihat untuk mana yang mau diperbaiki. Haleluya. Sama dengan hidup kita. Yang mau diperbaiki kan Tuhan gak pernah meninggalkan tangannya, pembuatan tangannya untuk hidup kita. Meskipun seringkali kita berkata, kok aku sendiri, hidup ini susah, seperti aku sendiri, ditinggalkan papa mama, ditinggalkan abang adik, ditinggalkan handai toran, dan sebagainya. Tapi sebagai hamba Tuhan tegas berkata di sini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dalam susah, suka dan duka, air mata, penderitaan, tantangan, saya yakinkan Yesus ada di situ. Roh Kudus ada di situ untuk menjaga kita. Dan minggu yang lalu, saya sampaikan firman Tuhan, ayat yang kedua, dikatakan, bumi belum berbentuk. Nah, halo, kehadiran Roh Kudus di situ. Kan dikatakan kalau saya melihat di bahasa aslinya, saya bukan soal bilang pandai bahasa aslinya, itu bagian pendeta Yohanes. Tapi sebetulnya bumi belum berbentuk, sebenarnya kalau bahasa aslinya masih amburadul. Belum sempurna, kan gitu kan? Belum berbentuk, masih masih amburadul. Belum baik, ya kan? Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus di situ. Seperti tema kita untuk minggu yang lalu bahwa Roh Kudus hadir dalam diri orang percaya
untuk membuat hidup kita semakin terbentuk, semakin terarah, semakin teratur. Masih ingat kan, amin? Amin. So ngongok kamu, nang maledo kamu. Sidak kenal ngapiga ho paret danak nang maledo pia. Alamangan na sugut. Unang ngongong kamu. Karena kalau ngongong pendeta curiga, ngerti atau ngantuk, itu dia atau lapar. Orang nama lagi gabi, saya nabutikan. Jadi karya Roh Kudus dalam diri orang yang percaya membentuk kehidupan kaum bapak semakin terarah, semakin bertujuan. Amin. Ayah amin namu asalah seroh pak. Nak tebu kamu. Kau tebu dulu pak. Tebu kita. Karya Roh Kudus untuk membentuk kaum ibu supaya semakin terarah. Amin. Amin apa? Supaya terarah macam mana kalian? Terarah mendukung suami. Gitu dong. Jangan terarah menjangguli suami, gak bisa. Semakin terarah. Kaum bapak semakin tajam untuk sebuah tujuan. Kita berjalan ke sana ya Nang, hasian gitu loh sama istrinya. Kita akan menempuh ke sana ya Nang ya. Yang tadi amburadul, yang tadi gak terarah, yang tadi berantakan, tapi semakin terarah hidupnya. Karena apa? Karya roh. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus, makin lam hulum, lam gawat. Kan ada kita lihat kaum bapak semakin nggak terarah, semakin lama semakin. Apalagi ya di kampung kami, saya lagi bilang kampung kami, dunga marurat dia demi marurat, bilang bersama-sama marurat. Tapi ini marurat di bait suci. Semakin mantap. Bilang bersama-sama semakin mantap. Semakin mantap. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu. Anda beruntung di gereja ini. Diarahkan semakin tajam. Semakin tajam. Semakin tajam untuk hidupmu. Hal-hal yang tidak beres disingkirkan. Masuklah ke khotbah sekarang. Apa khotbah sekarang? Lihat ayat 2. Ayat 2 dikatakan di situ. Bumi belum berbentuk dan apa? Kosong. Ternyata dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ternyata masih kosongnya. Berapa hari lagi Tuhan bekerja untuk mengisi? Berapa hari? Anda bilang 6 hari. 1, 2 ya. 6 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6, hari ke-7. Masih bekerja. Kemana dia? Istirahat, maka dikatakan Tuhan memberkati, mempermuliakan itu, maka jadikan itu hari ibadah. Ya, maka hari ke-7 hari Minggu kau jangan kau bilang tahilala. Dari mimbar saya katakan, lebih hebat kau dari Tuhan. Itu makanya kalau pakai kekuatanmu, kau pakai kehebatanmu, kau KO. Tapi pengorukumi. Tuhan bekerja 6 hari, kenapa enggak 8 hari Tuhan buat? Tapi kita ikutlah konsep Allah. Ikut, bilang bersama-sama kiri kanan dulu ya. Ikuti konsep Allah, 1, 2 ya. Apa katanya? Apa kau bilang? Ikuti konsep Allah, selesai. Ngapain kita? Enggak usah pakai itu ini kau terhilalalah dan lain sebagainya. Enggak jadi itu, tidak akan. Karena Tuhan memberkati hari pada dia dan Nei, hari Minggu itu untuk beribadah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, cukup. Oh, sekali lagi Anda berkata, Pak pulang gereja boleh kerja, gembala bilang boleh. Tapi gereja dulu. Nah, jadi 6 hari lah dibuat Tuhan mengisi kekosongan itu. Siapa yang berkarya? Roh Kudus itu pribadi Allah Tritunggal. Makanya dibilang Tritunggal. Disitulah nampak. Dari penciptaan pun sudah nampak Allah minta maaf lah, agak masuk sikit-sikit. Maka di situ pun sudah muncul Allah Tritunggal. Debatasi itu sudah ada. Bukan 3 Allah kita satunya. Tapi nampak dari karyanya itu ada 3 pribadi di situ. Bukan 3 Allah kita. Pada mulanya adalah firman itu. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah menjadi manusia Yesus Kristus. Daging. Nggak bingung bicara mana Tuhan.
Lalu dikatakan Roh Kudus. Kan Tritunggal itu kan, ngapain pula mesti bertengkar bilang Allah kalian tiga. Udah jelas kok. Kan ada juga mesti bersulit-sulit. Gak usah lagi dibahas-bahas kan. Gak perlu dibawa ke teologi bertengkar dan sebagainya. Gak perlu, udah jelas kok di situ. Tiga. Gak perlu panggil pendeta yang mengajarkan teologi di situ. Udah jelas kok di situ. Dan dikatakan Roh Kudus hadir di situ untuk mengisi kekosongan itu. Katakan amin. Dok kamu amin. Ternyata yang di balkon, dengar aku dulu. Dengar aku dulu yuk, dengar aku dulu yuk, dengar dulu pung dulu yuk. Ternyata Bapak Ibu, aku pelan-pelan aja karena ibadah terakhir ini kan gak ada yang mau dikejar. Ternyata Bapak Ibu, tanya dulu ternyata apa, satu dua ya. Ternyata hanya Roh Kudus yang hadir di situ untuk mengisi kekosongan ketika itu. Apa maksudnya? Apa maksudnya yang di balkon? Apa maksudnya? Apa artinya untuk hidup kita hari ini? Ternyata ada bagian yang kosong, roh yang kosong dalam hidup manusia yang gak bisa diisi oleh apapun kecuali karya Roh Kudus yang mengisi. Katakan amin. Ternyata ada rongga yang kosong dalam hidup manusia yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali karya Roh Kudus. Yang kosong itu nggak bisa diisi harta kekayaan. Oh kaya aku, nggak bisa. Kalau bisa harta kekayaan mengisi kekosongan manusia itu, orang-orang kaya sudah banyak hartanya, nggak perlu lagi ditangkap KPK. Akan tetapi karena dia kurang kaya, maka terjebak dia ke korupsi. Kenapa kurang? Karena nggak puas. Mamora, kurang mora. Sila margana, igat tiga bisi mamora, asa mora. Lem mora, alam mora. Omak nasi mamora. Hei, yang sudah mulai kaya, jangan kau kejar-kejar harta lalap. Yakobus pernah menasehatkan, nasihatilah orang-orang kaya, jangan terjebak katanya. Kitab Yakobus, pernah kalian baca? Di kitab Yakobus diajarkan, peringatkanlah orang-orang kaya supaya dia enggak jatuh dan terjebak di uang katanya. Karena uang itu akar kejahatan. Kalau bisanya kekayaan itu mengisi kekosongan hidup itu, pasti dia bilang, kalau bisa ya, pasti dia bilang cukup. Tapi karena nggak bisa kekayaan itu mengisi, maka lihat orang-orang kaya di Jakarta sana, di Medan sana, di mana-mana yang ditangkap ke KPK masuk penjara bukan orang miskin, bukan tukang becak, bukan tukang sorong, tapi pengusaha kontraktor besar yang kaya raya, yang haus akan kekayaan. Yang pertama. Yang kedua, kalau bolehnya jabatan tinggi untuk mengisi kekosongan itu, menteri nggak perlu masuk penjara karena jabatannya sudah puas. Ai bagi hamu do amang. Ai bagi hamu do. Do kamu bagi do pungin hamu jo. Natong. Kalau bisanya jabatan mengisi kekosongan rongga yang kosong tadi, menteri nggak perlu ditangkap KPK, gubernur nggak perlu masuk penjara. Tolong masukkan ke YouTube ini supaya yang lain juga diberkati nanti mendengar satu dunia. Bupati nggak perlu masuk penjara, camat nggak perlu masuk penjara, kepala desa nggak perlu masuk penjara, pejabat yang lain nggak perlu masuk penjara. Kalau memang jabatan tinggi bisa mengisi kekosongan itu. Karena mereka haus jabatan. Tapi dapatnya pun enggak juga bisa tenang. Karena memang enggak bisa. Pendidikan tinggi. Sekolah dia mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2,
S3 sampai profesor pun nggak bisa. Pun nggak bisa mengisi. Kalau bisanya profesor atau pendidikan tinggi mengisi kekosongan itu, ayo kita sekolah semua. Mang pendeta, malu songoni kawinlah supaya bisa mengisi. Pernikahan pun nggak bisa mengisi. Adanya orang belum menikah, masih tenang hidupnya. Setelah menikah, Lucia Mujo. Adanya orang sebelum menikah, masih tenang hidupnya. Tapi setelah menikah, dia bilang, lam gaur nguluko. Lam ka. Kalau bahasa Indonesia lam kaco, bahasa Toba, lam kaso. Adanya kan belum menikah, masih segar. Tapi setelah menikah, buhi neping merhiliking. Tahu merhiliking? Sabi naman ito dia igung dia. Asal amir sudah. Kalau bisanya pernikahan mengisi kekosongan itu, artis-artis itu nggak perlu kawin cerai. Tapi ternyata nggak bisa. Bang Pandita yang bisa mengisi kekosongan itu tuak. Apa tuak? Tahu tuak? Kamu bapak tahu tuak? Enggak tahu tuak. Kalau bisanya tuak mengisi kekosongan itu, aku pun mau minum tuak. Sagalas naileh. Botol nagelengi ilek kamu. Aku pun mau. Tabaileh, isirra. Horra, asa ribak. Gampang mah. Kalau bisanya itu mengisi, tapi nggak bisa. Tengken dia pulang dia ke rumah. Ya kan kalau bisa mengisi. Buka jo pituon. Molodang bukamu, au mabukain. Paling hebatnya kayak mana? Buka jo, melangkah dia satu langkah, mundur dua langkah. Kapan sampainya? Melangkah satu langkah, mundur dua langkah. Jumpa dia tiang listrik, geser jolen. Tiang listrik jumpa, geser jolen. Bulan yang datang, sengon na silu. Pamati lapuin. Padahal bulan. Besok sudah sadar dia, besok masih minum. Masih minum, karena emang gak puas dia. Terus. Masih ada Pak Pendeta yang bisa mengisi rokok. Bisa rokok mengisi kepuasan itu? Apa yang datang kalau merokok? Penyakit baru, merlubang paru-paru. Tong dia cobiho. Sigaret milih. Tang lenomu. Sigaret milih nomu marang sigaret tomeho. Apa rokok kalian kaum bapak? Jangan pura-pura. Union. Kaya jangan nih. Union namanya sapok kumulay ulat nion. Pak Pendeta, ada yang bisa mengisi kekosongan itu. Seks. Coba tampilkan dulu. Siapa yang tahu ini? Ini di kitab Yohanes pasal 4, perempuan Samaria. So nasing bentukmu. Perempuan ini penyakitnya seks. Gak apa-apa kan? Sedangkan Yesus menceritakan, masa saya gak menceritakan? Lebih sopan aku dari Yesus. Penyakit perempuan ini seks. Haus dia akan seks. Berapa suaminya?
2. Oh, meh. Berapa suaminya? 5 yang ketahuan. Waktu dikatakan Yesus mau ke sebuah tempat sehingga dia di sumur Yakub. Yesus sudah melihat perempuan ini di situ mengambil air. Lalu datanglah Tuhan Yesus, luar biasa Tuhan ini ya, namanya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengasihi semua orang yang berdosa. Katakan amin. Amin. Maka ada di Alkitab dikatakan, semerah apapun dosamu akan putih seperti salju, sehitam apapun akan putih seperti bulu domba kalau kita datang kepada Yesus. Perempuan ini berapa suaminya? 5 yang ketahuan. Jadi kenapa begitu? Dia selalu haus seks. Haus laki-laki. Jadi perempuan ada yang haus laki-laki, laki-laki ada yang haus. Baru dua bawa tarinda putih. Dengarkan dulu teologianya yuk. Kenapa langsung Tuhan panggil suamimu? Apa hubungannya dengan sumur? Hoi. Kasih tua. Apa hubungan sumur dengan suaminya? Apa hubungannya? Karena Yesus mau tembak penyakitnya supaya sembuh. Dikatakan oleh Yesus, panggillah suamimu. Enggak ada suamiku. Iya benar, karena suamimu yang kelima sekarang. Artinya apa? Penyakitmu itu. Maka kalau kau minum air itu, dari sumur itu, masih haus kau. Haus. Pekerjaanmu itu haus seks, haus laki-laki. Tapi kalau kau terima air kehidupan dari aku yang kuberikan itu Roh Kudus, itu akan berbual-bual mengalir dari hidupmu sampai hidup yang kekal. Maka dikatakan perempuan itu berkata, perhatikan, kiranya itu doa kita hari ini. Tuhan berikan aku air itu. Katakan bersama-sama, Tuhan berikan aku air itu. 1, 2 ya. Tuhan berikan aku air itu, yaitu Roh Kudus. Begitu perempuan itu menerima Roh Kudus, dikatakan Tuhan terima kasih. Lalu dia meninggalkan penyakitnya, sembuhlah penyakitnya dari seks, dari haus laki-laki itu, sembuh. Baru dia, jadi apa kerjanya? Apa pekerjaannya? Jadi penginjil. Maka ditinggalkanlah semua itu, ditinggalkan segala-galanya. Dia pergi ke desa-desa menginjili, dikatakan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, karena dia penuh dengan Roh Kudus. Maka dia menjadi anak Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, saya ulangi, kalau bisanya hiburan ini kan, rekreasi boleh, itu bagus. Besok kaum bapak rekreasi. Ada yang menghabiskan uang kemana? Ada yang menghabiskan uang ke Bali, ke Bali ke Bali kita yuk. Oke. Siap ke Bali, mana? Ke Bali? Bali G. Boleh. Siap itu ke Danau Toba, ke Tongging, ke air panas. Boleh? Tapi itu sementara sajanya. Pulang dari situ ngatong baru ngutungut. Kalau nggak ada Roh Kudus, pulang dari Tongging, jepuknya menyakut tahu yang enak. Baru pulang dari Sidalahi. Jalan-jalan. Kamar bedai, udah berantem. Udah gue nokong. Karena gak bisa itu sementara saja, itu habis saja. Baru dari panas, jep merakai kasam. Air panas di ulumi. Pulang dari air panas, kamar bedai. Nonton kita yuk, katanya nonton kemana, ke bioskop. Pulang dari nonton, masih janggulan. Karena nggak bisa itu. Saya ulangi Bapak Ibu, kalau memang bisanya hiburan dunia yang hebat itu mengisi kekosongan itu, Michael Jackson, orang penghibur satu dunia dia hibur ya. Pernah mendengarkan Michael Jackson? Bukan Michael Pandiangan, bukan Michael Pandiangan. Ya kan? Kalau di luar negeri dibuat Michael, datang kita bilang si Michael.
Kalau bisa hiburan dunia, dunia aja dihiburnya. Tapi pulang dia menghibur jutaan orang, dia pulang ke rumah katanya, karena aku baca story-nya, pulang dia ke rumah katanya kesepian yang dalam hidupnya, ada yang kosong. Ada kosong di hidupnya, enggak terisi. Orang diberkati, orang terhibur dibuatnya, dia pulang ke rumah katanya, di hidupnya kosong, ada rongga yang kosong dalam hidupnya, sampai dia stres berat. Karena kesepian yang mendalam katanya nih, akhirnya dia makan obat yang lebih, bahkan dikatakan overdosis, sampai dia tol-tol. Bilang dulu tol-tol. Gogoyokah. Sampai dia bilang tol-tol. Tol-tol. Bahasa satu mana? Jogal. Bilang jogal. Jogal. Akhirnya dia losau. Baru dia gedai. Dan kalau bisanya hiburan mengisi kekosongan itu kan, halo, kita kan dengarkan ada artis-artis Korea yang top-top itu bunuh diri kan. Masih muda-muda loh. Saya baca di story juga, masih 25 tahun belum menikah, masih 25 tahun, udah bunuh diri. Dalam hatiku, ya anak gadis dan sebagainya. Dalam hatiku, sayang nih sudah bunuh diri. Oh. Karena mereka coba mengisi kekosongan itu dengan hal-hal dunia. Bapak Ibu enggak usah lari dari Alkitab. Alkitab ini sudah jelas kok berkata hanya Roh Kudus yang mulai mengisi kekosongan itu. Ayo, bandingkan dulu hidupmu. Bandingkan dulu hidupmu setelah ke gereja dan sebelum ke gereja. Bandingkan. Saya selalu kan mendaratkan khotbah itu begitu. Bandingkanlah hidupmu, Eda, tuling. Eda, Bapa, Nande, Bibi, Bengkila, Mama, Mami. Itu hasian lagu, samudera namu. Bandingkan dulu hidupmu sebelum ke gereja dan setelah ke gereja. Sebelum ke gereja kan hidupmu gak teratur, gak ada damai, gak tenang. Gak bisa tidur. Saya podum. Tong, gak bisa juga tidur. Geser ke sini. Bisa tidur? Geser ke sini. Akhirnya lakulah di apotik obat penenang, obat tidur. Alak jo, ke apotik obat penenang. Gak usah kau bohong. Kenapa muncul khotbah itu? Karena ada di sini seperti itu. Hamba Tuhan berani berkata, roh memimpin saya khotbah ya Bapak Ibu ya. Saya berani bilang itu. Saya berani bilang Roh Kudus taruh itu di hati saya hari ini. Karena ada yang di sini seperti itu. Hidupku gak bisa tenang sampai kau makan obat penenang. Buat tidur. Ku sangka tangan. Tapi dalam rohku berkata ada seperti itu. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, kesulitan boleh ada. Dan itu tidak akan hilang dari hidup kita, dengarkan saya. Persoalan tidak akan hilang, tantangan tidak akan hilang. Masalah silih berganti datang tanpa diundang. Tapi ada berita baik, kalau ada Roh Kudus dia akan tolong kita. Amin. Maka dikatakan dia penolong yang ajaib. Penolong, ditolongnya kita keluar dari situ dan diberikan kekuatan. Hey, bahayanya orang yang tidak punya Roh Kudus. Itu makanya dia bunuh diri. Manikot. Tahu bilang bersama-sama manikot. Manikot. Tang si manik. Salah. Manikot. Makanya ada orang bunuh. Tapi orang yang punya Roh Kudus memang menangisnya. Memang Tuhan sakit. Sakit Tuhan. Sakit. Sakit Tuhan. Tapi dia bilang Roh Kudus tolong aku. Maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita bersama-sama. Amin. Jadi jemaat Trinity, jemaat, makanya jangan sampai tidak ada Roh Kudus dalam hidup. Jangan kau lepas dari gereja. Jangan lepas dari KKA. Jangan lepas dari penggembalaan. Supaya kita kuat menghadapi hidup ini. Apalagi hari-hari ini makin susah. Alkitab mencatat bahwa dunia ini makin susah. Dengarkan saya. Alkitab mencatat dunia ini makin sulit. Tapi orang yang berserah kepada Roh Kudus akan diberikan jalan keluar.
dan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan Yesus.